Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan membahas tentang makanan yang halal dan makanan yang haram. Makanan yang halal adalah makanan yang dikonsumsi, yang dapat dikonsumsi, dibolehkan, disahkan, diperbolehkan oleh syariat Islam, oleh aturan Islam. Dasarnya jelas di dalam hadis. Sudah jelas, al halalu ma halallahu fi kitabih wa harramu ma harramallahu fi kitabih wa man sakata anhu wa huwa mimma afakum. Yang artinya bahwa yang halal, yang telah halal oleh Allah, yang ditulis di dalam Al-Quran jelas halal, dan yang haram, apa yang telah ditulis di dalam Al-Quran jelas haram, dan apa yang tidak ditulis adalah dimaafkan. Di dalam Al-Quran juga jelas, di dalam surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi iyyahu ta'budun. Ya jelas, hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik dari rezeki apa yang diberikan, dan bersyukurlah jika benar-benar kalian menyembah. Kemudian dasar sudah jelas dari hadis dan dari Al-Quran. Sekarang jenis-jenis makanan yang halal ada dua, yaitu halal aini, yang kedua halal sababi. Halal aini adalah halal karena zatnya, halal yang telah disahkan, yang telah dinas di dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya makanan dari jenis tumbuhan, sayuran, dan hewan yang telah ditulis di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah halal sababi, halal karena sebab, cara memperolehnya, cara mendapatkannya, dan cara mengolahnya. Sekarang jenis-jenis makanan yang halal menurut Rasulullah. Satu, yaitu binatang darat. Binatang darat semuanya halal. Sebenarnya semuanya halal kecuali yang dilarang. Contohnya ayam, kambing, sapi, dan lain-lain. Yang kedua adalah bangkai ikan dan belalang. Yang ketiga adalah binatang laut, seluruh yang ada di laut halal. Yang keempat adalah binatang yang atau makanan yang tidak mendatangkan kemadharatan, itu halal. Yang kelima adalah makanan yang baik, artinya tidak menjijikkan. Dan apa hikmah dari kita makan yang halal? Ada empat hikmah ya. Yang pertama adalah kita manusia yang makan halal akan sampai, manusia itu akan sampai ajalnya sesuai dengan keputusan Allah. Yang kedua akan mendapat ridha Allah, selalu kehidupannya diridhoi oleh Allah. Yang ketiga adalah akan menjadikan manusia itu menjadi orang yang berakhlakul karimah, akhlak yang berakhlak baik, tutur katanya baik, sikap dan tindakannya juga baik. Yang keempat akan terhindar dari sifat-sifat akhlakul yang mazmumah. Kita teruskan sekarang makanan haram. Pengertian makanan haram adalah makanan yang dilarang, yang tidak boleh dikonsumsi
oleh manusia menurut syariat Islam, menurut ketentuan Allah, menurut ketentuan Rasulullah. Itu makanan haram. Sama, jenis makanan haram juga dibagi menjadi dua. Tadi sudah sama. Di halal juga haram aini dan haram sababi. Haram aini adalah haram atau yang diharamkan menurut Al-Quran, menurut syariat Islam yang sudah dinas, ya, nas dalam Al-Quran dan dalam hadis. Nah, haram aini ini satu yang diharamkan oleh Allah adalah bangkai atau hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, haram. Yang kedua adalah darah babi. Selanjutnya binatang yang dicekik, binatang yang dipukul, binatang yang terjatuh, binatang yang ditanduk, binatang yang diterka, binatang buas, binatang yang disembelih untuk berhala. Itu haram. Kemudian yang dari hadis Rasulullah yang diharamkan, satu, binatang yang kuat hidup di dua alam, di darat maupun di air. Contohnya buaya, katak, itu haram. Yang kedua adalah himar atau kedelai, delai. Yang ketiga adalah binatang yang mempunyai taring yang kuat. Ngerti taring? Harimau, kucing. Yang keempat adalah binatang yang mempunyai kuku yang tajam. Burung elang. Nah, itu. Yang kelima adalah binatang yang disuruh membunuh Rasulullah, yang suruh dibunuh. Itu haram. Yang disuruh dibunuh adalah contohnya ular, tikus, burung elang. Yang kelima adalah binatang yang haram adalah binatang yang dilarang dibunuh. Apa? Semut, tawon, burung suradi. Ya. Yang ke-7 adalah binatang atau makanan yang diharamkan oleh binatang yang mendatangkan kemadaratan. Dari selanjutnya adalah haram sababi. Haram karena sebab. Haram karena sebab ini sudah ada, wala ta'kulu amwalakum bil batil. Janganlah kalian memakan dari harta dari penghasilan orang yang batil. Dari yang batil apa saja? Satu, contohnya dari hak orang lain, mencuri, harta riba, harta anak-anak yatim, perjudian, korupsi. Ya, demikianlah yang saya sampaikan. Makanannya halal sudah, makanan yang haram sudah. Yang belum ada hikmah dari apa hikmahnya orang yang makan haram. Orang yang makan haram hikmahnya, satu, jiwanya akan kotor, doanya tertolak, ibadahnya tertolak, dan akan menjadikan orang yang sering makan haram adalah dia akan menjadi berakhlakul mazmumah, berakhlak tercela. Demikian yang saya sampaikan. Inas suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.